kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat, penguji uji kinerja pada pendidikan profesi guru pendidikan agama Islam batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Safitri Paputungan, mahasiswa pendidikan profesi guru pendidikan agama Islam di LPTK Institut Agama Islam Negeri Manado dengan NIM 25227118. Saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SD Negeri Lolaigan pada kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang sakit? Tidak kan? Tidak. Sudah siap belajar semua? Siap. Siap belajar. Kalau sudah siap belajar, coba kita lihat di sekeliling kita, di bawah bangku kalian. Kalau masih ada kertas, masih ada sampah, coba lihat dulu. Kalau ada, tolong diingat sampahnya. Tidak ada? Tidak. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Nah, siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan Mas Fatar. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Semua hadir, betul nih. Ya. Oke, berarti hadir semuanya bagus. Begini Bu Guru suka kalau semuanya hadir. Jangan seperti minggu lalu ada 4 orang yang tidak hadir, jadi ketinggalan pelajaran yang minggu lalu. Nah, oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, bernyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Mulai, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Oke, selesai. Nah, sebelum masuk pada pelajaran hari ini, Ibu Guru mau tanyakan dulu, masih ingat tidak dengan materi yang minggu lalu? Masih. Nah, oke, berarti masih ingat ya. Nah, untuk sekarang, khususnya hari ini, kita belajar materi menyambut usia balik atau memasuki usia balik. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, perhatikan, mengetahui apa itu pengertian dari balik itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengetahui tanda-tanda usia balik pada anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, mengetahui tanda-tanda balik pada anak perempuan. Dan yang terakhir, ketika memasuki usia balik, kita harus mengetahui kewajiban apa saja yang harus kita lakukan ketika kita sudah memasuki usia balik. Oke, paham? Ini Ibu Guru akan tampilkan gambar. Coba kelihatan ya di
balik? Ada yang tahu? Ready tahu? Sudah memasuki masa pubertas. Nah, sudah memasuki masa pubertas. Ya, betul. Coba perhatikan. Apa itu balik? Kalau secara bahasa berarti balik itu sampai. Kenapa dinamakan sampai? Berarti sudah sampai pada fase yang dinamakan memasuki usia balik. Nah, kalau balik itu sendiri berarti fase kedewasaan. Nah, kemudian adapun menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seorang anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, kemudian tanda-tanda balik dalam pandangan fikih. Nah, dalam fikih juga itu ada yang dinamakan tanda-tanda balik. Nah, yang pertama ini, kalau pada anak laki-laki dan perempuan berarti dia sudah memasuki usia 15 tahun. Itu tanda-tandanya. Baru kalau untuk laki-laki berarti dia sudah mendapati mimpi basah. Mimpi basah. Kemudian kalau untuk anak perempuan berarti dia sudah mengalami haid atau menstruasi. Nah, sebelum masuk ke slide selanjutnya, yang laki-laki itu sudah tahu tidak untuk mimpi basah? Tahu? Nah, coba kalau menurut Radit mimpi basah gimana? Oh, sudah lain apa? Kalau perempuan, guru bertanya, tahu tidak itu haid atau menstruasi? Ayo, yang perempuan. Kalau tahu tidak usah malu-malu. Tahu? Atau masih malu-malu ini? Nah, ini selanjutnya. Ini yang dinamakan mimpi basah. Coba baca semua. Mimpi basah atau ihtilam adalah tanda balik. Nah, ihtilam ini tuh bahasa Arab. Mimpi basahnya ihtilam. Nah, kalau laki-laki sudah mengalami mimpi basah berarti dia sudah masuki masa balik atau sudah dewasa. Tuh. Nah, anak yang sudah mimpi basah berarti dia mendapatkan hadas besar. Hadas itu maksudnya sudah mendapatkan najis, sudah najis. Jadi harus melakukan mandi junub atau mandi wajib supaya dia bersih dari hadas itu sendiri. Nah, coba lihat ini. Coba baca, air yang dikeluarkan saat mimpi basah adalah air mani atau sperma. Jadi bukan karena bangun kembali kok basah di tempat tidur karena terkincing di tempat tidur. Bukan ya, tapi mimpi basah itu keluarnya air mani atau sperma. So, ada yang mengalami itu? Yang laki-laki? Belum. Nah, berarti kalian baru mau beranjak pada fasenya tersebut, belum mendapati usia balik. Selanjutnya, nah ini untuk perempuan, menstruasi. Coba perempuan baca. Menstruasi adalah keluarnya. Nah, oke. Jadi menstruasi atau haid, so ada yang mengalami? Belum kan? Nah, jadi nanti kalau kalian sudah menstruasi berarti itu sudah memasuki tanda balik. Nah, jadi kalau menstruasi itu berarti kita mengeluarkan darah dari kemaluannya kita. Ya, dari kemaluannya kita. Kemudian yang mengalami menstruasi itu biasanya anak yang sudah berumur 9 tahun itu sudah ada. Yang sudah menstruasi adapun yang nanti umur 12, umur 13, umur 15 ataupun sampai ada juga yang sampai nanti umur 17. Kalau ibu guru dulu
Selanjutnya, seperti tadi, biasanya anak yang sudah masuk usia balik itu berusia 15 tahun, mau dia laki-laki atau perempuan. Tapi kembali lagi dengan tubuh kita masing-masing. Kayak tadi, perempuan ada yang umur 9 tahun sudah dapat menstruasi kan? Ya, ada juga yang nanti umur 15 tahun, 16 sampai 17. Nah, kemudian ini ada tanda-tanda balik menurut biologi. Kalau tadi kan menurut istilah bahasa dan pandangan fikih. Kalau ini menurut biologi. Nah, nih, coba lihat. Tanda-tanda balik menurut biologi. Kalau laki-laki berarti dia memiliki hormon testosteron yang berarti akan tumbuh kumis, baru apa ini? Jenggot, jambang, tumbuh jakun dan suara akan lebih Berat. lebih berat atau lebih keras. Nah, kalau untuk perempuan akan mengalami apa? Menstruasi, kemudian ini dia pinggul semua membesar atau melebar, baru payudara, rambut payudara semua muncul, ya membesar, kemudian keluar rambut di area ketiak dan juga area kemaluan. Nah, coba perhatikan, kan tadi kalau tanda-tanda balik cuma nanti berusia 15 tahun, baru apalagi kalau laki-laki mengalami apa? Mimpi basah. Kalau perempuan mengalami menstruasi. Kemudian ada lagi yang lebih spesifiknya. Berarti kalau laki-laki coba lihat dengan perempuan. Mengeluarkan bau dari telinga. Nah, ini mengeluarkan bau. Karena orang semua masuk usia balik, berarti kalau kekeringan itu semua berbau, semua bobo. Baru kalau perempuan coba lihat mengalami perubahan fisik, dia bagian dada ini semua membesar, pinggul semua membesar. Coba lihat. Nah, ini buru-buru kasih serong lagi ke bawah ada lagi. Nah, ini berarti kita kan yang masih anak-anak umur 7 tahun. Nah, makin dewasa semua tumbuh apa? Rambut di area ketiak. Kalau laki-laki berarti semua tumbuh apa ini? Jenggot dan juga kumis. Begitu juga laki-laki perempuan semua tumbuh rambut di area kemaluan. Paham? Oke. Nah, coba perhatikan. Adapun kewajiban kalau kita sudah memasuki usia balik, karena kamu sudah dikatakan dewasa, sudah masuk usia balik, ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Yang pertama ini, nah, yang pertama sholat fardu. Sholat fardu itu hukumnya apa? Wajib. Nah, kalau anak yang sudah pubertas, sudah balik, sudah dewasa, berarti sudah sangat diwajibkan itu sholat fardu. Tidak boleh bolong itu sholat fardu 5 waktu. Harus dikerjakan. Kemudian ini menutup aurat. Kalau perempuan, auratnya mana saja yang boleh dilihat? Dari muka dan tangan dan kaki. Nah, yang boleh dilihat apa? Dari muka, tangan, baru kaki dari lantai itu. Nah, kalau perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki yang terlihat, yang hanya boleh dilihat oleh lawan jenis yaitu laki-laki hanya wajah dan telapak tangan. Kalau kaki itu aurat itu kalau untuk perempuan, jadi orang diwajibkan untuk pakai kaos kaki. Tuh. Kalau laki-laki, ada tahu batasan aurat laki-laki? Tahu. Nah, coba tadi Bagian rambut. bagian rambut. Nah, mesti salah ya. Kalau laki-laki batas auratnya berarti dari pusar atau pusat hingga ke
bagusnya pergi mengaji. Mengaji supaya apa? Kalau umat Islam juga harus pandai membaca Al-Quran ya pintar. Oke, sudah selesai. Nah, guru mau bagikan kelompok. Nanti ada 3 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 3 siswa. Coba perhatikan dulu sebelum ibu guru bagikan. Ini adalah lembar kerja. Di sini pertanyaannya, baru dia nanti jawab di dalam kolom sini. Dapat ya? Ini kan ada pertanyaan, baru nanti jawab di dalam kolom sini. Begitu juga dengan yang nomor 2 ini. Siapa lihat kalian di sini? Nah, begitu juga dengan pertanyaan yang ini, dia jawab di kolom sini. Sudah? Sorong sedikit bagi teh. Febri, sorong sedikit supaya kan ini selesai. Sudah paham? Nah, pertanyaannya gampang. Kalau tadi ada menyimak ibu guru ada menjelaskan. Tadi kan ibu guru sudah bertanya, ada yang mau ditanyakan, tapi kalian bilang sudah tidak, sudah jelas ya, sudah jelas dulu. Berarti bisa dong menjawab ini soal, ya kan? Ya. Soalnya ibu guru bacakan dulu. Sebutkan tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Simpan dulu jawabannya, jangan langsung jawab sekarang. Kemudian yang kedua, sebutkan tanda-tanda balik pada anak perempuan. Nah, yang ketiga, kewajiban apa saja yang dilakukan ketika sudah memasuki usia balik. Ada semua tadi kan? Ibu sudah jelaskan dengan di video yang ditayangkan. Oke. Nah. Sudah kelompok 2? Oke, sisa kelompok 1. Sudah juga sudah selesai. Coba silakan baca kembali tuh lembar kerjanya. Kalau masih ada yang kurang atau yang salah dikoreksi. Habis ini presentasikan satu-satu di depan. Baiklah, kami sini, DP anggota sini. Jangan cuma keduanya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memberikan jawaban kami, yaitu sebutkan tanda-tanda balik pada anak laki-laki sudah mimpi basah, dalam kurung mengeluarkan mani atau sperma. Saya dari kelompok akan menginformasikan hasil diskusi
Beda.